Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti sudah dikatakan, sebenarnya saya bukan angkatan pertama. Masih ada teman-teman yang lain, cuman saya mewakili teman-teman yang dari yang sebelumnya. Saya masuk Bumiyut tahun 2011, tepatnya 2 bulan sebelum Bumiyut berhari ulang tahun. Jadi saya bukan orang yang angkatan pertama, karena Bumiyut sudah mau masuk 1 tahun baru saya bergabung. Saya secara pribadi, ketika pertama kali bergabung dengan Bumiyut, saya itu masih SMA kelas 3, masuk SMA kelas 3, dan awalnya saya cuma melihat saja teman-teman Bumiyut itu pelayanan. Saya ikut-ikut KKR, saya tidak bermimpi atau tidak ada gambaran sama sekali saya bisa bergabung. Karena saya sudah ada teman-teman saya, tapi tidak satu pun yang mengajak waktu itu. Tapi ketika saya ingin sekali bergabung, dan kemudian ada satu teman datang dan mengajak saya bergabung dengan Bumiyut. Ketika saya masuk ke Bumiyut, saya mulai diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Saya dididik. Saya dulunya sebelum masuk Bumiyut, Mami itu tahu saya orangnya tukang merajuk. Saya pemalu, dan kalau berdiri di depan ini kaki akan gemetar dan tidak bisa berbicara lagi. Tapi ketika saya diajar kebenaran, saya menerima kebenaran-kebenaran yang menanamkan nilai-nilai bahwa saya itu spesial, saya itu orang yang berharga, sama dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Akhirnya itu kebenaran-kebenaran mengubah cara pandang saya. Ternyata saya dipersiapkan untuk jadi seorang pemimpin, dan itu saya tangkap, teman-teman semua. Saya tangkap, saya percaya saya dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Akhirnya ketika saya masih dalam bangku SMA, saya punya ide kalau di Tobelo itu Bumiyut, saya mau lakukan sesuatu di Galela. Dan saya mulai itu bukan nanti 2012, saya mulai sejak saya mulai masuk di Bumiyut. Karena saya melihat bahwa saya dipercayakan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Itu bukan kata pemimpin, tapi kata Tuhan melalui pemimpin yang menyampaikan. Akhirnya saya mengambil langkah iman untuk Tuhan. Kalau saya bisa diubahkan yang latar belakangnya hidup hancur-hancuran, saya terlibat dalam pergaulan bebas. Ketika saya diajar kebenaran dan saya menerima hidup saya diubahkan, saya mau teman-teman saya juga diubahkan. Saya berdoa dan saya ambil waktu. Saya dengan teman saya ada satu, saya ajak dia untuk menjangkau anak-anak muda di Galela. Pada waktu itu 2011, saya masih ingat 2011 bulan Desember. Konyol sih langkah yang kami lakukan, itu konyol. Karena di tanda kutip di Galela itu sangat boleh dibilang sangat berbahaya kalau ada namanya tim doa. Rumah Anda bisa dilempar tuh, bisa dilempar, dan pokoknya mengancam nyawa karena dikatakan itu ajaran sesat. Karena pada waktu itu ya 2011 masih orang-orang masih boleh dibilang belum wawasannya belum terlalu terbuka. Tetapi saya ambil langkah iman. Saya percaya Tuhan sertai. Satu kali saya itu dengan teman, saya bilang kita jalan, kita lakukan saja. Kami berjalan, dan teman-teman yang kami dapat di jalan kami panggil, boleh ikut kemana? Mari sudah orang tinggi. Ternyata semua teman-teman yang ada di leger-leger kita kumpul di rumah, kita sharing firman Tuhan, dan mereka bilang boleh ya kayak gini. Dari situ teman-teman yang kami rangkul pada waktu itu sampai 6 sampai memasuki 100. Ketika saya masih bangku SMA, tapi kan saya masih waktu itu belum punya wawasan terlalu banyak tentang firman Tuhan. Saya cuma mengandalkan Tuhan tolong. Kadang-kadang khotbah bingung mau bicara apa, tetapi hikmat Tuhan bekerja. Hikmat Tuhan yang menolong sehingga doa-doa yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik.
Seiring berjalannya waktu, saya harus pergi ke Manado untuk kuliah. Saya tinggalkan. Dan ketika saya tinggalkan, apa yang terjadi? Bubar. Semuanya hilang karena tidak ada pemimpin. Saya secara pribadi, kalau saya bercimpung dengan mereka bertahan, saya pun tidak akan jadi apa-apa dong. Saya harus sekolah. Tapi satu hal yang memperkuat saya bilang, Tuhan, bagaimana dengan teman-teman? Satu hal Tuhan bilang ke saya, pergilah, aku menyertai engkau. Saya percaya Tuhan bertanggung jawab buat mereka juga. Dan mungkin hari ini mereka masih jatuh bangun, tapi saya percaya kebenaran yang pernah saya tabur buat mereka itu tidak pernah gagal. Kemudian ketika saya ke Manado, sampai di Manado, jujur kebenaran yang dititip oleh pemimpin dari Tuhan, dititip kepada pemimpin, disampaikan kepada saya bahwa kita harus menjadi terang bagi generasi kita. Ketika saya di Manado, sebenarnya saya tidak mau pulang. Saya ditawarkan, saya di Manado pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Saya melayani di ada satu gereja, dan gereja itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Luar biasanya, saya gabung di BET itu 1 tahun. Saya gabung di gereja itu pas usianya 1 tahun juga. Dan kayak Tuhan mau melanjutkan sebuah perjalanan. Saya mau diajar dan dididik di sana. Akhirnya ketika saya semester akhir 2007 ketika tahun 2016 itu Sulawesi for Jesus. Ini gila teman-teman. Ketika Sulawesi for Jesus, semua anak Sulawesi itu berdiri karena mereka semua berdoa. Mereka bilang sama Tuhan, kami minta Sulawesi for Jesus. Semua anak-anak dengan ratusan waktu itu. Saya dengan teman saya, kami hanya berdua yang teriak Hal Merah for Jesus. Secara pribadi saya menangis, Tuhan, mereka banyak, kami hanya 2 yang minta Hal Merah for Jesus. Kami minta Hal Merah dipulihkan Tuhan. Meskipun yang lain Sulawesi for Jesus, tapi hanya 2 orang yang minta. Apa yang terjadi? Saya secara pribadi, Tuhan, saya bingung ketika saya pulang, saya mulai dari mana? Tapi satu hal sekali lagi saya bilang, Tuhan sudah bilang, aku menyertai engkau. Jadilah terang bagi generasi. Saya lakukan. Ketika saya berdoa dengan teman-teman di Manado, mungkin topik mereka lain. Tiba-tiba Tuhan bicara ke saya, pulang. Pulang? Saya baru semester akhir, belum selesai Tuhan. Pulang. Saya belum selesai. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tawar dulu, please, saya tawar. Jangan dulu. Saya akan pulang, tapi saya tawar. Saya selesai dulu, saya sarjana, saya akan pulang. Akhirnya, ketika saya sarjana, ada tantangan lagi, saya ditawarkan kerja di Manado. Kerja yang gajinya boleh dibilang melebihi dari gaji yang sekarang di sini. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, hati untuk daerah saya dipulihkan itu jauh lebih penting. Saya percaya Tuhan akan membawa saya naik perlahan demi perlahan, step by step. Ketika saya setia, itu akan terjadi. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kamu akan dijadikan kepala dan bukan ekor, itu akan tergenapi. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan pelayanan Bumi Youth pada waktu itu, saya tidak tahu hidup saya seperti apa. Karena saya tahu latar belakang hidup saya. Diam, Bapak diam, dolong. Bapak diam tapi gerakan bawah tanah. Orang lihat alim, tapi maling. Itu masa lalu saya. Orang lihat alim, tapi maling saya di belakang. Tetapi ketika saya dijangkau oleh pelayanan Bumi Youth, hidup saya diubahkan sampai hari ini. Mami dan papi itu tahu bagaimana hidup saya. Saya secara pribadi, mungkin dua orang tua ini di depan bukan satu darah dengan saya, darah dagingnya mereka, tapi saya secara pribadi merasa mereka bagaikan orang tua saya sendiri. Kenapa?
Karena mereka orang tua rohani saya. Mereka berperan penting dalam hidup saya. Mereka membawa Yesus dalam hidup saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu yang punya anak-anak, dorong mereka. Wadah ini mungkin dari awal banyak orang yang bicara yang karena mereka belum mengerti, mereka berpikir yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya hal-hal kabar-kabar yang kurang baik yang Bapak Ibu dengar itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari setan. Caranya dia untuk menghalangi anak-anak kita mengenal Tuhan. Sangat jarang hari-hari ini orang dapat komunitas yang mengajari kebenaran. Ada sih banyak, tapi cuman topeng. Saya menemukan banyak. Ketika saya di Manado banyak. Katanya ibadah, tapi ketika di dalam arahkan adalah apa? Kepentingan mereka saja. Bukan tentang Tuhan. Percuma, Tuhan itu awal mula pengetahuan. Kalau kita sampingkan, maka pelayanan yang boleh dibilang mungkin ini pelayanan rohani, kalau Yesus sudah disampingkan, itu sudah sesat. Yesus harus ditinggikan di dalam pelayanan kita. Amin. Dan saya percaya pelayanan di Bumi Youth bukan pelayanan yang asal-asalan, tapi pelayanan betul-betul berkomitmen dan dipersiapkan. Buktinya, saya bisa berdiri hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk memulai sebuah pelayanan lagi di Galela dengan membuat komunitas. Dan hari ini bisa berjalan. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, mulai timbul generasi-generasi yang baru yang punya hati untuk daerah. Oleh karena itu saya memberikan motivasi buat teman-teman semua. Jangan biarkan langkahmu untuk mengiring Tuhan berhenti cuman karena pacaran, cuman karena si A dan si B. Biarkan kamu melangkah dengan Yesus sampai akhir hidupmu, sampai Tuhan membawa kamu yang tadi pangkat-pangkat itu akan melekat di samping kiri kanan bahu. Amin. Mungkin bukan jadi tentara, tapi kamu akan menjadi kepala yang seperti dimaksudkan Yesus. Amin. Mungkin bukan karena pendidikan, tapi Tuhan masih punya 1001 cara untuk membuat kamu berhasil dengan cara Tuhan sendiri. Sama dengan saya, ketika saya mau sarjana semester 6, saya tidak ada gambaran sama sekali untuk jadi sarjana. Tapi saya bilang, Tuhan, bukan saya yang jadi sarjana, Tuhan yang bawa saya jadi sarjana. Tuhan tolong studi saya berulang-ulang, again. Saya mengalami begitu banyak mujizat. Tadi malam saya sharing di anak-anak komunitas, khususnya yang sudah kuliah. Saya bilang ke mereka, mari belajar baca firman Tuhan, supaya ketika kamu mengatakan, Tuhan saya percaya janji Tuhan, malaikat tanya, percaya janji Tuhan yang mana? Kan kebanyakan bilang percaya janji Tuhan, satu ayat pun tidak ada yang hafal. Kalau kita percaya janji Tuhan yang mana? Tuhan pernah janji, tidak pernah baca. Jadi kadang-kadang janji Tuhan itu gagal dalam hidup kita karena tidak ada di kita. Oleh karena itu anak-anak muda, belajar baca firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, baca, hafal biar perlu. Kalau pasal-pasal undang-undang bisa dihafal, firman Tuhan tidak bisa dihafal. Enteng-enteng, gampang firman Tuhan. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Adik-adik pemuda, teman-teman pemuda, sangat mudah. Oleh karena itu, untuk mengklaim janji firman Tuhan, kamu perlu tahu firman Tuhan. Kamu perlu pegang firman Tuhan. Firman Tuhan mana? Saya pegang. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Dan satu lagi, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika aku ada di atas pesawat, Tuhan menyertai. Ketika aku di kapal, Tuhan menyertai. Itu dia. Jadi orang menangis takut, gelombang saya cuma tertawa-tertawa. Tuhan tambah kuat, tambah deh kau kasih kuat. Supaya apa? Dong makin kuat baterai apa Tuhan. Kalau kita anak Tuhan santai aja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemuda yang sudah gabung dengan Bumi Youth, jangan biarkan langkahmu berhenti cuma karena pergaulan bebas. Tapi biarkanlah, singkirkan, tinggalkan semua itu. Ikut Tuhan, upahmu besar di surga. Bahkan Tuhan menyertai bukan cuma di surga. Hari ini Tuhan akan membuat kita semua mengalami kelimpahan. Amin. Tangan kiri kekayaan, itu janji firman Tuhan.
Tangan kiri kekayaan, itu tangan kiri maksudnya, itu kan jarang nih dipakai. Jangan tangan yang paling malas nih. Untuk mencapai keberhasilan, tinggalkan kemalasan kita. Itu akan tercapai. Tinggalkan itu kemalasan. Tangan kiri itu perumpamaan. Mau jadi kaya itu jarang. Tapi kita harus bertekun untuk mencapai apa yang Tuhan bilang, tangan kiri kekayaan. Amin. Umur panjang itu Tuhan bisa melakukannya. Tapi kalau kekayaan, kita harus terus bertekun. Kita harus terus melakukan sambil perkatakan, bekerja jangan tidur. Amin. Jadi demikian kesaksian saya. Minta maaf kalau sedikit panjang. Saya serahkan kepada Yan. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Teman-teman semua, di malam hari ini saya akan sedikit bersaksi bagaimana saya bergabung di Wadah Bumi Yotobelo. Saya bergabung kembali di Wadah Bumi Yotobelo itu pada tahun 2017 sampai saat ini. Jadi kalau hitung itu berarti 4 tahunnya saya di Wadah Bumi Yotobelo. Puji Tuhan, perubahan yang sangat luar biasa. Saya berada di wadah itu, saya diajarkan menjadi anak muda yang cinta Tuhan, anak muda yang menjadi teladan bagi banyak orang, dan juga anak muda yang kreatif. Bukti nyata saat ini teman-teman semua, Bapak Ibu, saya di usia yang muda menjadi salah satu penyiar radio rohani yang ada di Halmahera Utara. Saya menjadi penyiar radio di usia muda itu bukanlah hal yang gampang ya menurut saya. Karena saya dari umur 16 tahun sampai saat ini mau masuk di usia yang 17 tahun, saya menjadi penyiar radio dengan begitu banyak pendengar setia Radio Shalom. Saya mau memberkati mereka dengan firman Tuhan. Puji Tuhan semua karena kemurahan dan cinta Tuhan. Dan untuk malam hari ini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pembina kami, orang tua rohani kami, Mami dan Papi yang begitu setia mendidik kami, mengajarkan kami menjadi anak-anak yang luar biasa semua karena kemurahan Tuhan. Dan spesial di malam hari ini Bumi Yut berusia yang ke-11 tahun. Bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kuat Mami dan Papi, bukan karena kuat semua pengurus, tapi semua karena cinta dan kasih Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mami dan Papi sudah menjadi orang tua yang the best buat saya dan juga buat teman-teman semua. Terima kasih telah mungkin sedikit kesaksian. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom. Haleluya. Izin buka masker ya, supaya face to face dapat lihat muka kita. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mungkin saya sedikit mengulang kembali kisah saya yang mungkin sekitaran 16 tahun lalu atau 15 tahun lalu ketika orang tua saya bercerai. Nah, kesaksian saya di hari ini ketika orang tua saya bercerai, di situ saya rasa bahwa masa depan saya itu tidak ada. Karena apa? Karena ketika saya melihat anak-anak muda yang punya orang tua saja, hidup mereka tidak tahu dia jadi apa. Sedangkan saya adalah anak yang tidak punya orang tua, tapi orang tua sudah bercerai, broken home. Itu sangat sakit loh. Itu sangat sakit. Tapi saya sudah mati. Tapi saya dibangkitkan kembali oleh Yesus. Ketika saya mati, saya jatuh, saya dibangkitkan kembali oleh Yesus. Di mana? Di Bumi Yotobelo. Ketika itu saya berpikir bahwa masa depan itu sudah tidak ada. Karena apa? Orang tua sudah bercerai. Ya. Tapi ketika saya masuk ke Bumi Yotobelo, saya baca mengenal Tuhan dan saya baca Alkitab, saya menemukan 2 ayat yang menguatkan saya dan membuat saya berdiri sampai hari ini. Di mana itu saya sudah lupa depannya, tapi saya ingat ayatnya. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada juga ketika saya hidup satu rumah dengan kakak saya yang orang bilang dia pemabuk, pembunuh, pencuri, semuanya PP. Dia lakukan semuanya, rusak dia. Bayangkan ada oma saya saja dia paksa saya minum, saya rokok, sampai oma saya sih hampir menangis lihat saya itu. Dari situ saya mulai mengenal namanya dosa. Dari situ saya jatuh. Kalau
saya tidak bisa bayangkan hidup saya tanpa Bumi Yutobelo, tanpa Tuhan. Mungkin saya sudah lama mati, mungkin pikiran saya pendek dan saya mau bunuh diri. Itu dulu. Tapi karena Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Saya kuat. Saya percaya kuat itu melalui proses. Kita dapat kuat itu melalui proses. Mungkin saat ini orang tua merasa bahwa anak saya masuk di Bumi Yutobelo cukup lama, tapi begitu saja dibisikkan, tak berubah. Saya cuma mau bilang sama orang tua, kita perlu sabar, ya, karena proses itu akan menguatkan. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau mau melihat hasil yang baik, diperlukan proses yang lama. Untuk orang tua jangan menyerah, semangatkan anak-anak kita untuk terus ada dalam Bumi Yutobelo hingga mereka mengenal Tuhan, mengenal siapa namanya Tuhan yang sesungguhnya. Mereka mengenal Tuhan seperti saya. Tong di rumah doa itu, kalau teman-teman sudah tahu, tong paling suka bagus sedu. Sehari kalau dengar tuh suara, tak angkat. Ya, tong paling suka bagus sedu. Sampai ada barang-barang mami punya papi, barang-barang ada yang bisa, ada yang ini. Tapi saya heran, mereka masih bisa sabar menghadapi sifat kami yang begitu anarkis, begitu begitu tidak ada ya tukang bagusnya, tapi mereka sabar. Saya percaya semua karena Tuhan, semua karena Tuhan yang menguatkan mereka. Mungkin itu saja, lama ya 1 jam ya. Ya, terima kasih, sekian, terima kasih. Salam. Salam. Baiklah Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak muda BYT yang saya sangat banggakan. Mungkin saya pada malam hari ini sebagai orang tua untuk bisa mewakili atau dari beberapa orang tua yang ada ini untuk menyampaikan pesan dan kesan. Sebagai orang tua, saya langsung saja, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan adanya wadah yang dibentuk di lingkungan kita. Sebenarnya satu hal yang luar biasa, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan jemaat kita, di lingkungan masyarakat, yang awalnya saya sampaikan ini adalah satu kenyataan yang sebelum saya memberikan kepercayaan kepada kedua orang tua, kedua saudara yang bisa menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk bagaimana bisa merangkul atau untuk bagaimana bisa membina anak-anak kita. Pada saat itu ya jelas mungkin kesaksian dari anak-anak kita yang sebelumnya di BYT, tantangan itu nyata. Kalau ada kelompok-kelompok yang dibentuk, pada dasarnya kita akan berpikir sebagai orang tua dengan latar belakang mungkin kita orang gereja, dogma atau apa, itu pikirannya semua mengarah di situ. Rasa curiga, Pak Ekber dan Kuyesi ini mau bentuk jemaat apa ini di Wari, atau merangkul pada orang ini mau kasih masuk di mana, mau bawa dia yang baik-baik kan, mau bawa yang terbaik. Itu awalnya. Termasuk bagi saya pribadi sebagai orang tua sempat bertanya-tanya kalau keberadaan dari BYT ini seperti apa, sehingga awalnya itu mungkin kakak-kakak dari AI saya tidak libatkan karena saya ada dalam cara berpikir yang seperti itu. Ada rasa curiga karena dogma ini satu hal yang sebenarnya saya bilang tidak menguntungkan untuk sekarang ini. Yang perlu kita orang bentuk orang anak-anak untuk takut Tuhan. Setelah saya ikuti, karena mungkin saya tidak jauh ada dalam lingkungan tempat berkumpulnya anak-anak muda ini, saya lihat, saya ikuti
oh anak-anak yang di BYT ini dari berbagai latar belakang gereja datang berkumpul di sana. Dari waktu ke waktu seiringnya mungkin AI baru kurang lebih 4 tahun, tapi yang sebelumnya itu sudah saya ikuti. Tidak ada yang saya tahu. Terus ini ada dari gereja ini, gereja mana, semua ada di situ. Dan yang diberikan itu hal yang baik. Dari situ saya langsung punya kerinduan bahwa anak saya ini yang paling kecil, yang perempuan ini, karena bukan berarti orang tua tak bisa. Semua orang tua pasti menginginkan anak-anak itu jadi baik. Cuma yang muncul di dalam saya berpikiran lingkungan, untuk lingkungan kehidupan pergaulan daripada anak-anak kita di lingkungan kita ini butuh topangan. Kalau orang kerinduan untuk bagaimana anak itu harus dekat dengan Tuhan, sementara bukan berarti orang ini tidak mengenal Tuhan. Orang tua sok kenal Tuhan, tapi kadang keterbatasan, kesibukan, tuntutan ekonomi, orang tidak bisa terlalu dampingi anak-anak. Saya bersyukur dengan adanya kehadiran BRT. Setelah itu saya komitmen bahwa anak-anak ini yang paling kecil ini saya tetap harus libatkan di BRT. Dan itu terbukti di dalam kehidupan perkembangan kepribadian dia. Sekalipun pastilah manusia pasti punya kekurangan, tapi saya sangat bersyukur karena anak saya kadang ini di lingkungan kita usia seperti itu mau bicara di depan ataupun seperti yang sudah dipercayakan oleh orang tua rohaninya untuk bisa menyiar di Radio Shalom, itu satu hal yang termasuk luar biasa untuk anak seusia dia. Karena di saat diberikan kepercayaan itu, dia nanti 18 tahun ini bulan September tanggal 18, tapi waktu diberikan kepercayaan itu masih usia 16 tahun. 16 tahun berapa bulan? Saya kaget, saya heran. Waktu tiba-tiba Pak Ekber bercerita dengan saya sebagai orang tua, ini kesan yang saya dapat, maaf mungkin ada sedikit ini, karena ini memang satu kenyataan. Waktu Pak Ekber sampaikan kepada saya juga, saya karena tidak mungkin tahu mau bicara bisa menyiar. Itu saya sebagai orang tua saya ragu, karena kan anak ini saya tahu, saya anak, terus kok tiba-tiba cuma dalam jangka waktu 2 tahun sekian dia bisa dibina, dibimbing oleh orang tua rohaninya untuk menjadi anak yang bisa berbicara, bisa menyiar dan segala macam. Saya kaget. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memang lewat pembinaan, lewat orang tua rohani daripada AI ini bisa menjadi anak saya, bisa menjadi yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dan saya yakin sekali bahwa luar biasa kasih sayang dan perhatian daripada Pak Ekber dan Ibu Yesi, kadang memberikan teguran-teguran. Saya sebagai orang tua, misalnya beberapa waktu yang lalu AI dapat sanksi dari mami, katanya harus dapat tahan HP. Saya langsung bilang sebagai orang tua, dia bilang mengeluh saya, mama kadar ambil. Oh tidak bisa, karena mama tahu pasti ada hal yang anak lakukan sehingga mami harus tahan itu HP. Itu saya sempat sebagai orang tua, karena saya sangat yakin memberikan kepercayaan kepada kedua orang tua rohani daripada AI ini. Karena saya yakin sebagai orang tua bahwa apa yang Pak Ekber dan Ibu Yesi lakukan itu luar biasa. Tujuannya sangat baik untuk bagaimana membina anak-anak kita untuk menjadi baik. Makanya saya sebagai orang tua, saya harapkan kepada orang tua mungkin yang mendengar kesaksian saya ini, jangan ragu terhadap Pak Ekber dan Ibu Yesi, dalam arti membuka ruang untuk bagaimana merangkul anak-anak muda kita, untuk bagaimana membentuk kepribadian mereka. Karena itu hal yang luar biasa. Saya rasa Tuhan pakai kedua orang ini untuk menjadi teladan bagi kita. Dan terakhir mungkin pesan saya untuk para orang tua mungkin yang ada di sini ataupun yang mendengar, jangan ragu, karena BYT ini atau wadah pemuda
lintas gereja yang dibentuk oleh kedua orang tua rohani daripada anak saya ini itu sangat baik. Karena BYT ini membantu kita sebagai orang tua yang pada saat ini mungkin dengan kesibukan atau mungkin dengan tugas-tugas dan pekerjaan, kita orang masih ada titik-titik lemah yang kurangnya dalam mendampingi anak-anak kita dari sisi rohani. Mari kalau boleh saat ini yang dengar, berikan kepercayaan, karena yang diajarkan di BYT itu adalah anak-anak hidup takut Tuhan. Jadi untuk saya pribadi, dikala anak saya ditegur atau diberikan sanksi oleh orang tua rohaninya, waktu dia mengadu begitu, dia tidak mengadu untuk menjatuhkan. Jadi mama cuma bilang, oh berarti ada yang salah. Pasti ada yang salah digunakan sehingga dapat teguran dari orang tua rohani. Jadi untuk orang tua yang mungkin ada pada saat ini, jangan ragu. Terus bagaimana kita orang harus dorong kepada anak-anak kita setiap waktu, dorang doa. Kalau boleh orang mengingatkan sehingga dorang selalu hadir di di wadah BYT ini. Karena di situ sangat penting. Ada hal-hal yang mungkin kita orang tua tidak sempat dalam wadah BYT ini. Banyak kita orang anak-anak diberikan pelajaran-pelajaran atau nilai-nilai positif dari dorang kehidupan untuk dorang ke depannya. Dan untuk anak-anak BYT sebagai anak-anak muda, pesan dari Mama Tuti mungkin pada saat ini yang ada di dalam wadah BYT, tolong tetap dipertahankan, tolong dijaga, tolong dengar-dengaran kepada papi dan mami, sehingga yang terjadi yang sekarang ini Moni adalah betul-betul anak-anak muda atau generasi muda yang hidup takut Tuhan. Karena apa? Sekarang ini orang petantangan ini yang sekarang ini generasi muda banyak di luar sana yang banyak hidup itu jauh keluar dari apa yang Tuhan mau. Jadi saya sangat bangga, saya sangat senang. Jadi kalau boleh anak-anak muda ini tetap pertahankan yang tadi kalau khotbah papi bilang jantung terpengaruh. Karena Moni ini adalah tulang punggung daripada orang tua, daripada gereja, daripada negara. Ini anak muda. Jadi kalau boleh sekarang ini tetap jaga itu keberadaan Moni, keberadaan di BYT ini, sehingga betul-betul nilai daripada BYT itu tetap dijaga. Dia harus bersinar bagi generasi. Dan itu tema di malam hari ini. Dan Mama Tuti yakin kalau Moni pakai kekuatan sudah pasti tidak bisa, tapi Mama Tuti tahu Tuhan selalu ada dan selalu menyertai Moni sampai apa yang Moni cita-citakan itu bisa tercapai. Kalau kadang anak saya bilang dia cita-cita, saya cuma jaga bilang pada dia, lihat Pak Mama dan Papa pasti kecewa. Karena orang pasti tidak mampu. Karena apa yang ada cita-cita dunia sekarang ini, orang bicara pasti 60-70 juta kalau bisa. Tapi Mama yakin dan percaya, Nana harus berpegang pada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saja itu. Terima kasih banyak berkali-kali kepada orang tua rohani dari anak saya yang memang sudah cukup dan luar biasa membentuk karakter anak saya, sehingga dari yang tidak bisa menjadi bisa dan menjadi luar biasa, menjadi anak yang hidup takut Tuhan. Terima kasih. Salam. Halo. Selamat malam dan semua ya. Kita saja. Bapak Ibu Saudara, saya terima kasih kepada Bapak Dua Acara untuk kesempatan. Karena ini sudah 2 kali wakil dari orang tua mewakili. Tapi saya di situ di kesaksian. Tapi saya lebih cenderung katakan kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Dari pandangan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga orang tua dari 2 anak saya yang ada di YBT ini, karena sudah beberapa bulan saya sering pantau
dengan berbagai-bagai program kegiatan BYT ini, saya percaya bahwa ini adalah bagian sebuah karunia dari Tuhan. Ya, yang saya syukuri pertama adalah bahwa Tuhan memberikan karunia hikmat dan karunia iman kepada Pak Ekber Wata dengan Ibu Yesi, sehingga mereka menjadi berkat juga bagi anak-anak. Dan harapan ke depan, kalau kita lihat misi dan visi daripada BYT ini, saudara, bahwa anak-anak ini akan jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Jadi setelah mereka menerima berkat dari Pak Ekber Wata dan juga Ibu Yesi, sesungguhnya juga anak-anak harus jadi berkat bagi semua orang di sekitar, jadi manapun mereka berada. Dan itu kita sangat harapkan akan terjadi karena mereka juga sudah dibekali oleh, dan kita yakin bahwa Tuhan berikan kita karunia hikmat dan karunia iman. Ini penting sekali, saudara. Kita minta sama Tuhan karunia hikmat dan karunia pengetahuan dan karunia iman. Dengan iman, saudara, kita mampu menghadapi setiap tugas-tugas dengan baik karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Yang berikut, saudara, kita melihat dari pandangan saya, dari kesan saya lihat bahwa sebenarnya BYT ini adalah wadah untuk membina moralitas, spiritualitas, dan etik dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Dan saya percaya, saudara, bahwa memang kadang-kadang juga gereja seperti yang sudah disampaikan tadi Ibu, gereja kadang-kadang curiga dengan keadaan kondisi sebuah persekutuan doa, persekutuan apapun yang dibentuk di sekitar gereja. Saya percaya, saudara, saya sampai sekarang ini berada di Tobelo ini kurang lebih hampir dalam 4 tahun. Saya sebenarnya asli orang Toraja, suku Toraja yang merantau di sini. Dan saya melihat, saudara, memang gereja-gereja belum mampu memahami tentang soal ekumenis, soal bagaimana kita menjadikan gereja itu bersatu. Tahun 2007, saudara, saya kenal Pak Ekber. Saya sama-sama juga pelayanan KKR di Makassar. Kami membawa anak-anak yang dapat karunia khusus. Ada yang 9 tahun, ada yang 15 tahun. Percaya, saudara, anak-anak ini selalu punya misi untuk membawa supaya gereja itu bersatu. Ini penting sekali. Dan saya, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan meninggalkan label gereja saya dan kemudian menjadi penginjil, jalan terus dari satu kota ke kota lain sampai tiba di Tobelo ini, dengan harapan bahwa supaya semua gereja, baik pendeta, pendatua, sama semua hamba Tuhan, pertama-tama harus bergandeng tangan untuk menyatukan bagaimana visi kita ke depan betul-betul bersatu untuk melayani Tuhan. Jangan lagi ada sekat-sekat perbedaan. Walaupun ada perbedaan, saudara, kita bisa bersatu karena Tuhan Yesus yang kita sembah. Ini paling penting. Dan sampai sekarang, saudara, saya tidak pernah membeda-bedakan kalau Katolik mau didoakan di rumah sakit, bahkan juga orang yang belum percaya saya doakan. Dan bahkan juga pelayanan di tempat ini di Tobelo selama ini sudah banyak kali saya masuk di gereja Pantikosta, gereja ini, di mana-mana saya diterima dengan sukacita karena misi saya bahwa memang Tuhan Yesus menyuruh kita untuk sekarang ini bersatu. Jadi saya sangat bersukacita ada juga satu kali misi atau visinya ini, bahwa kita hilangkan itu perbedaan dan menuju ke bersatu dalam melayani. Ini sangat penting sekali. Dan saya kira ini yang diajarkan oleh pembina atau pembimbing dari BYT ini kepada kita anak-anak. Dan saya percaya mudah-mudahan ini kita dapat kembangkan sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jadi yang pertama saya lihat, saudara, kesan yang saya dapatkan bahwa ini BYT ini betul-betul membawa kita dibina itu moralitasnya, spiritual, dibina itu etik, dibina mereka menjadi memiliki iman yang teguh, membuat mereka sadar bertanggung jawab dalam hidupnya, mereka dipulihkan Tuhan. Jadi saya kira kita selaku gereja, saudara, lembaga organisasi gereja jangan sampai merasa bersaing. Dan saya percaya, saudara, bahwa organisasi apapun yang dibentuk termasuk BYT ini adalah bagian untuk membantu juga gereja. Dan terutama kita orang tua. Saya sendiri, saudara, saya punya anak ini 2 orang ini yang sudah gadis, sudah SMA. Kalau saya sendiri yang bina dengan ibu di rumah, waduh, karena saya terlalu sibuk ini kadang-kadang saya tidak dapat lagi membina mereka, komunikasi baik dengan mereka. Tapi saya bersyukur Pak Ekber Wata dengan Ibu Yesi menjadi bapak rohaninya, ibu rohaninya. Sehingga, saudara, saya sangat bersukacita, bersyukur bahwa anak-anak ini, dan memang ada perubahan, saudara. Kalau kita kembali pada sebuah kesaksian, saudara, dulu saya punya anak-anak ini, saya lihat, waduh, bagaimana ya mentalnya. Memang kita orang Toraja itu tidak semua itu punya mental nyali kuat.
Saya sendiri pendeta kadang-kadang saya jadi gugup, biasa tiba-tiba berhadapan, tiba-tiba saya disuruh begitu, kadang-kadang saya juga merasa gugup. Tapi saya percaya saudara, di BYT ini Tuhan memakai Pak Egbert dengan Ibu Yesi untuk membina rohani anak-anak ini. Dengan keyakinan bahwa roh Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat tampil beda. Tidak seperti masa-masa yang lalu. Kalau dulu saya punya anak-anak saudara, kalau saya suruh, biasa kadang-kadang apa orang bilang melemuluin, bikin malu. Suruh saja berdiri, berdoa saja takut sekali. Suruh ke depan mau ambil makanan saja, aduh, kadang-kadang saya jadi stres saudara. Ya, tapi saya terus bergumul juga, waduh saya juga dulu seperti itu. Sebelum saya jadi pendeta, saudara sudah jadi pendeta juga, waktu itu saya baca doa syafaat pun saya baca. Saudara, saya seperti dulu karena memang mental kita, nyali kita, tidak semua itu orang tua aja punya nyali kuat saudara, karena mungkin apa ya, tidak diberi kesempatan untuk tampil. Jadi yang kedua saya lihat di dalam BYT ini saudara, mereka itu dikader, dibina mental mereka, dibina nyali mereka, sehingga ketika mereka saat tertentu ketika disuruh berdoa, dulu disuruh berdoa susah sekali. Tapi setelah dia ikut BYT ada perkembangan. Mereka berani berdoa, mereka berani tampil. Ya. Walaupun juga kadang-kadang saudara masih memang yang namanya proses. Tidak semua orang langsung sempurna menjadi orang yang baik atau jadi terampil. Kita semua sudah, saya juga sampai sekarang ini masih belajar terus bagaimana tampil di tengah-tengah orang banyak. Kalau tiba-tiba disuruh begitu, ya. Kadang-kadang saudara teman saya katakan begini, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau ada di depan orang banyak masih seperti begitu, supaya saudara tidak merasa gugup, minum katanya anggur sedikit. Waduh, saya tidak bisa saudara. Justru bisa melayang-layang saya punya pikiran dan tidak kontrol lagi berbicara. Karena saya pernah juga alami seperti itu ketika saya akan pimpin di pada suatu tempat. Saya dikasih minum majelis gereja. Jadi saya mesti di gereja terakhir dulu. Sama dengan ibu, saya dikasih minum, saya minum saudara 2 gelas. Waktu saya sudah mau berdiri mau pimpin di pada, waduh, saya tidak tahu saudara, saya memang ngomong, tapi saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Iya. Orang bilang, wih, Bapak dia tertarik, doa Bapak, buat Bapak berapi-api Pak. Ya, tapi saya tidak tahu saudara, saya tidak terlalu konsentrasi. Saya tidak tahu apa yang saya doakan, apa yang saya katakan, saya tidak tahu. Karena sudah 2 gelas, saudara, saya 2 gelas, saya minum sudah. Ya, itu masih waktu dunia lama Pak. Ya, dunia lama. Sekarang kan sudah masuk dunia baru. Jadi saudara, ini yang kedua yang saya lihat, bahwa lewat pengkaderan ini saudara, lewat BYT ada pengkaderan, ada di mana dibina nyali, dibina mentalnya. Sehingga anak-anak ini saudara tidak menjadi anak-anak lagi yang bikin malu-maluin. Ya, seperti begitu. Sudah mengambil saya nasi saudara malu-malu. Ya. Tapi juga banyak orang di sini biasa tidak mau bawa lebih lagi keterlaluan malunya juga. Misalnya saja kalau disuruh pergi makan, waduh, belum nasinya dikasih masuk, sudah lauknya dulu dikasih masuk, dikasih naik nasi, naik lagi lauknya. Jadi bertumpuk seperti gunung. Ya. Kalau terlalu malu, kalau kita juga melakukan sesuatu yang terlalu bikin malu juga tidak bagus, terlalu berlebihan. Jadi kita juga harus berhati-hati. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga yang saya lihat dari pandangan saya tentang pesan, bahwa anak-anak ini saudara juga diajar untuk belajar bagaimana bersatu, belajar bagaimana untuk memahami perbedaan. Dan saya percaya saudara, apa yang dilakukan Pak Egbert dengan Ibu Yes ini bukan merupakan sebuah pengajaran teologi atau doktrin yang beda. Mereka tidak membahas, tidak menyinggung soal doktrin. Sama juga kalau kami berkhotbah di Radio Shalom, saudara, kita tidak pernah berbicara tentang doktrin. Kita harus nasionalis. Jangan sampai ada pikiran mengajarkan baptisan, mengajarkan hal-hal yang berbeda. Tidak seperti itu. Jadi saya percaya saudara bahwa pembinaan yang dilakukan di BYT ini semata-mata mengajar mereka untuk memahami adanya perbedaan. Sehingga mereka juga punya misi untuk selalu mau bersatu dengan orang lain. Dan ini saya lihat seperti itu. Tidak lagi sekat-sekat perbedaan, kita semua saudara sebagai gereja harus bersatu sekarang ini. Kita harus bersatu, bersaksi. Saya percaya saudara, kalau gereja sudah bersatu, Yesus sudah mau datang, sudah akan datang. Tapi ini gereja belum bisa bersatu, jadi Tuhan itu belum datang saudara. Tapi kalau gereja sudah bisa bersatu, saya percaya bahwa kiamat dunia sudah akan datang. Tapi orang bilang, waduh, kita tidak mau cepat-cepat kiamat dunia. Tapi saya percaya saudara, orang yang betul yakin akan Tuhan, dia sangat berharap bahwa Yesus cepat datang. Saya kira itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, yang saya lihat, pandangan saya tentang kesan yang saya dapatkan, bahwa
Anak-anak ini juga saudara dibina dalam soal pelayanan diakonia, pelayanan sosial sebagai makhluk sosial. Saudara, saya percaya bahwa anak-anak ini banyak juga terlibat di tengah-tengah masyarakat, mengunjungi anak yatim piatu, yang terlibat juga merasakan ibadah spiritual dia sebagai orang buta, orang yang dia sembuhkan dan berbagai hal. Saya kira ini juga adalah bagian sebuah refleksi yang sebenarnya memang kita kembangkan di BYT ini. Ini kesan saya, saudara. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih secara khusus bagi pribadi saya, saudara. Saya lihat anak saya mulai berkembang. Dulu dia bikin malu-maluin, sekarang sudah mulai ada keberanian. Ya, ada keberanian. Bapaknya juga barangkali juga karena mentalnya juga seperti begitu dulu. Jadi, tapi saya percaya anak-anak pasti akan berkembang. Dan saya yakin saudara, ini satu pengalaman saya. Bukan hanya manusia itu yang dapat memberikan perubahan seseorang, tapi yang paling utama Tuhan. Ketika anak itu betul-betul beriman, saudara, dia betul-betul dipulihkan Tuhan, benar-benar pasrah, berseru hanya kepada Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. Saya yakin Tuhan sendiri yang akan berikan dia kekuatan dan kemampuan. Roh Allah itu bekerja luar biasa dahsyat, saudara. Jadi saya percaya sampai hari ini bahwa Roh Tuhan itu yang memberikan kemampuan kita untuk berbicara di depan orang banyak, berkhotbah, dan tampil ya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya kira itu saja yang saya sempat sampaikan. Sebenarnya sudah banyak juga disampaikan tadi Ibu. Ya, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sebagai wakil orang tua kepada Pak Ekbe dan Pak Yesi. Apa yang telah dibuat selama ini dalam 11 tahun ini luar biasa. Mengucap syukur karena Tuhan memberkati. Dan saya tetap berdoa Pak, kiranya Bapak dan Ibu tetap diberikan hikmat, pengetahuan, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan berkati kita semua. Amin.